Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, kemunculan Zhenwu membuat situasi pertempuran berbalik dan 10 Raja Roh Istana Surgawi akhirnya mundur dan mengakui kekalahan. Namun, Xiaoyan tetap merasa tidak nyaman di hatinya. Dan akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk sementara mengikuti Ratu ke alam Dewa Kuno. Jika tebakanku benar, mantan orang kuat dari aliansi Dewa Pertarungan seharusnya semuanya dipindahkan ke alam Dewa Kuno ini. Benar kan? Kata Xiaoyan menatap Ratu. Sang Ratu sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Ya, sejak kapan kamu menebak hal ini? Ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia jauh di belakang Yang Mulia dalam hal perencanaan dan pengelolaan kota. Lagi pula, semua orang pernah mengalami hal-hal dalam hidup mereka. Mereka semua berbeda, dan kepribadian mereka juga berbeda. Meskipun Xiaoyan juga memiliki keterampilan licik dan tata kota, dia masih jauh di belakang Yang Mulia Zuzang. Setelah berpura-pura menjadi Xiao Feng dan memasuki aliansi abadi sebelumnya, meskipun tampaknya aliansi abadi masih sangat kuat, aku menyadari bahwa aliansi abadi agak aneh. Kemudian, aku mendengar bahwa aliansi abadi bertanggung jawab atas ketertiban dunia sensi. Yang berarti bahwa mereka sebenarnya memiliki kendali tertentu. Setidaknya mereka tidak takut. Kupikir aliansi Dewa Pertarungan telah lama dibubarkan oleh Ratu. Tapi yang benar-benar menegaskan sudut pandangku adalah bahwa aku kemudian bertemu dengan saudara laki-laki Lei Bai dan Wu Tianyu. Keduanya adalah Dewa Petarung Bintang 9. Xiaoyan berkata perlahan, dan saat kata-kata itu diucapkan, senyum di wajah Ratu menjadi semakin cerah. Jadi aku punya pertanyaan. Jika tebakanku benar, berapa banyak dewa ranah keabadian yang dimiliki oleh alam Dewa Kuno? Xiaoyan bertanya dan menatap Ratu dengan serius. Memang seperti yang kamu katakan, tetapi aliansi abadi tidak serapuh yang kamu katakan. Meskipun aliansi abadi telah dikosongkan, ada formasi besar yang dibuat oleh Maha Guru di aliansi abadi. Karena inilah Jin Taiwei dapat duduk dengan kokoh dalam aliansi abadi, dan kekuatan lain juga sulit untuk digoyahkan. Dan bahkan istana surgawi dan rumah surga manusia takut pada 3 hal itu. Ratu menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan lembut. Adapun jumlah orang kuat di alam Dewa Kuno, ini adalah rahasia. Kamu hanya perlu tahu bahwa untuk alam Dewa Kuno tidak takut dengan 10 Raja Roh teratas istana surgawi. Ancaman sebenarnya adalah kekuatan yang tersembunyi di belakang mereka. Itu adalah kekuatan yang cukup untuk mengguncang dunia sensi. Mendengar ini, mata Xiaoyan sedikit tenggelam, dan kemudian dia menatap Ratu dengan sangat serius dan bertanya dengan suara rendah. Kekuatan tersembunyi yang disebutkan Ratu, apakah itu dunia Taisu? Xiaoyan menatap Ratu dengan tegas, dan yang terakhir perlahan bergerak menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada Xiaoyan, tidak, dibandingkan dengan mereka, Taisu bukanlah apa-apa. Seluruh ekspresi Xiaoyan berubah. Sebelum ini, Xiaoyan berpikir bahwa dunia Taisu adalah ancaman terbesar bagi dunia sensi. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan Ratu, bahkan dunia Taisu bukanlah ancaman nyata. Jika bukan karena itu, Yang Mulia sudah lama melenyapkan istana surgawi ini. Ratu juga berkata dengan mata serius. Untuk sensi, mereka mungkin adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan penghancur.
terjadi sebelum kamu tumbuh dewasa. Apa yang harus kita lakukan adalah menghindari konflik dengan istana surgawi sebanyak mungkin. Dan jangan memprovokasi istana surgawi. Kekuatan yang tersembunyi di belakangnya adalah tujuannya. Karena itu, aku menahan diri untuk tidak bergerak sekarang. Karena aku takut membunuh 10 Raja Roh ini akan menjadi awal yang mengerikan. Setelah Ratu selesai berbicara, Xiaoyan mendesis dengan dingin. Dia menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak dia ketahui tentang dunia sensi. Bahkan jika dia tahu sekarang, itu benar-benar tidak berguna. Dan itu hanya akan membuat beban psikologis Xiaoyan semakin berat. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan tersembunyi di balik istana surgawi tampaknya tidak dapat datang. Itu hanya dapat memberikan bantuan sumber daya ke istana surgawi. Saat ini, istana surgawi tidak menimbulkan ancaman yang mutlak. Yang mulia Ratu, bolehkah aku menanyakan sesuatu lagi? Xiaoyan menatap Ratu dengan serius. Tentu saja boleh, tetapi kamu juga harus membalasnya. Sang Ratu tersenyum. Xiaoyan memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Sementara aku pergi, bisakah Yang Mulia Ratu membantuku melindungi mereka? Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya. Hanya ada satu cara untuk meninggalkan sensi, melalui pohon dunia di dalam pagoda emas. Dan pohon dunia hanya bisa membiarkan Xiaoyan pergi sendirian. Dan Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani, kata sang ratu. Jika kamu bisa menciumku, itu akan jauh lebih mudah. Ratu menunjuk ke pipinya. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Yang mulia Ratu, aku serius, kata Xiaoyan dengan serius. Tentu saja aku tahu, dan aku tidak bercanda. Beri aku ciuman, dan aku berjanji padamu bahwa aku tidak hanya akan melindungi mereka, tetapi juga membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Ratu tersenyum. Mengatakan itu, Ratu sudah mengulurkan wajahnya yang cantik ke Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan rasa malu, tapi akhirnya dia... Oke. Aku sudah berjanji padamu. Jangan khawatir. Mereka akan lebih aman di alam dewa kuno daripada di tempat yang lain. Sang ratu mendapatkan apa yang diinginkannya dan senyum puas muncul di wajahnya. Dan saat ini, ratu merasa sangat bahagia. Xiaoyan memandangi wanita di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, wanita yang telah lama kesepian selama ribuan tahun ini benar-benar seperti serigala dan harimau. Yang mulia, aku harus berlatih dalam pengasingan, jadi aku permisi sebentar. Xiaoyan segera berdiri dan buru-buru melarikan diri dari cengkeraman ratu. Melihat sosok Xiaoyan yang sedikit malu, sang ratu tersenyum dengan penuh kemenangan. Ini adalah kehidupanmu yang ke-9. Mungkinkah di dalam dirinya aku dapat menemukan dirimu yang dulu? Kamu telah membuatku jatuh cinta selama ribuan tahun. Jadi aku juga akan berada dalam hidup ini untuk membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Ratu bergumam dan memperhatikan Xiaoyan memasuki geladak. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Setidaknya untuk saat ini, semuanya berjalan lancar. Ratusan bahtera berlayar dengan kecepatan penuh di lautan ketiadaan. Setelah beberapa saat, Ding Yue terkejut. Tidak ada lubang cacing di sekitarnya. Di lautan ketiadaan yang tampaknya biasa, ratusan bahtera menghilang satu demi satu. Tanpa peringatan apapun, mereka seolah-olah memasuki lubang cacing. Jelas, alam dewa kuno tersembunyi dengan baik. Tidak ada pemimpin seperti kuil kuno, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Xiaoyan yang memasuki ruang Red tidak segera memasuki pagoda emas, tetapi duduk bersila di tempat tidur dan menghembuskan nafasnya.
Menenangkan kegelisahan di hatinya, Xiaoyan juga harus mengakui bahwa seorang wanita yang telah lama kesepian seperti anggur yang kuat sangat sulit untuk melepaskan diri darinya. Begitu Xiaoyan menutup matanya, yang bisa dia pikirkan hanyalah bayangan mencium ratu. Tidak mungkin, melakukan itu sama saja tidak setia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan panik, berusaha menyingkirkan bayangan itu di benaknya, tapi dia tahu itu sia-sia. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tersenyum kecut. Tidak apa-apa, jika aku tidak bersumpah. Setelah tenang sejenak, Xiaoyan menghela napas panjang, memasuki pagoda emas, dan tiba di pohon dunia di lantai 10 tanpa ragu-ragu. Zantua, aku khawatir aku tidak akan bisa tinggal untuk saat ini di dunia sensi. Bisakah aku pergi ke dunia lain melalui pohon dunia sekarang? Tanya Xiaoyan, dan sosok Zantua perlahan muncul dari samping. Tentu saja, tetapi kamu harus memahami bahwa tingkat bahaya dunia tanpa pemilik mungkin tidak lebih rendah dari dunia sensi. Itu hanya berarti kamu tidak akan diburu dalam skala besar, jawab Zantua. Kamu harus siap secara mental. Persaingan untuk sumber daya di dunia yang tidak dimiliki sangat sengit. Mereka yang dapat bertahan hidup di dunia seperti ini, semuanya adalah penjahat yang menjilat darah di ujung pedang mereka. Karena hanya dengan cara ini, mereka dapat bertahan hidup di dunia yang begitu kejam. Xiaoyan merenung sejenak dan sedikit mengerinyit, bukan karena dia takut, tetapi karena dia khawatir sumber daya di tempat-tempat ini akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah sumber daya di dunia yang tidak dimiliki langka? Tanya Xiaoyan. Zantua menggelengkan kepalanya lalu berkata, sebaliknya, sumber daya di tanah yang tidak dimiliki cukup kaya. Sebagian besar dunia yang tidak dimiliki tidak besar. Pada dasarnya hanya 1/1000 dunia sensi. Meskipun tidak banyak sumber daya, tetapi karena dunia tidak terlalu besar dan sumber daya terintegrasi, ada lebih banyak kreasi. Tetapi persaingan akan sangat sengit, lanjut Janlao. Dan jika kamu mendapatkan energi dunia di tanah yang tidak dimiliki ini, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Energi dunia, apa itu? Xiaoyan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata ini untuk pertama kalinya. Tepatnya, itu harus disebut keberuntungan dunia. Karena tidak ada tuan, akan ada banyak putra keberuntungan di dunia tanpa tuan, yang akan mendapat manfaat dari dunia dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia. Zantua berkata perlahan. Keberuntungan dunia? Akankah keberuntungan menjadi lebih baik setelah aku mendapatkannya? Xiaoyan tersenyum kecut. Secara harfiah, Xiaoyan memahaminya seperti itu. Tentu saja, keberuntungan tidak sesederhana keberuntungan. Jika kamu memiliki cukup keberuntungan, kamu bahkan dapat mengendalikan takdirmu sendiri, yang merupakan penulisan ulang takdir yang legendaris. Janlao mengangguk dan segera menjelaskan. Setelah penjelasan ini, Xiaoyan hanya mengangkat alisnya. Kedengarannya agak sedikit menarik. Jadi aku juga putra beruntung sensi? Tentu saja. Zantua mengangguk sambil tersenyum. Tapi, mengapa aku merasa keberuntungan itu tidak baik? Zantua tidak bisa menahan pandangan kosong pada Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan kemudian berkata perlahan, kamu tahu, untuk orang biasa, bahkan begitu dewa petarung dapat menerobos keabadian, itu disebut sudah memiliki sejumlah keberuntungan. Dan bahkan, sebagian besar dari mereka tetap berada di puncak dewa petarung bintang 9. Jika mereka tidak memiliki semangat dunia, maka mereka tidak akan menjadi abadi. Hanya karena kamu telah membuka beberapa kotak kosong. Zantua berkata dengan marah, dan Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum konyol. Beberapa kotak kosong juga merupakan pukulan besar bagi orang-orang. Xiaoyan tertawa.
Zanlao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian melanjutkan. Jika kamu ingin pergi ke dunia tanpa pemilik, kamu harus memahami bahwa kamu tidak dapat membawa makhluk hidup lain kecuali avatar yang disegel di kekuatan pagoda emas. Sebelum Zanlao mengatakan hal terakhir, Xiaoyan sudah mengharapkannya. Bagaimanapun, keberadaan roh pagoda emas itu sendiri memiliki aturan yang ketat, dan yang bisa melewati pohon dunia adalah sosok yang harus dikenalinya. Setelah kamu siap, kamu bisa pergi kapan saja, Zhantua mengangguk. Setelah menghela napas panjang, Xiaoyan bergumam. Aku tidak berpikir aku akan pergi. Bisakah aku kembali kapan saja? Tanya Xiaoyan. Setelah memasuki pohon dunia, dibutuhkan waktu 300 tahun untuk memasukinya lagi, jawab Zhantua. 300 tahun? Xiaoyan merenung sejenak. 300 tahun tidak lama, tetapi tidak singkat. Tetapi jika kamu terus tinggal di sini, aku khawatir istana surgawi akan mengejar dan membunuhmu. Saat ini, Senshi benar-benar tidak memiliki ruang bagi Xiaoyan untuk melanjutkan kultivasinya. Meninggalkan bukanlah pilihan yang sangat baik sekarang, tapi itu adalah suatu keharusan. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin bertahan hidup di dunia yang tidak dimiliki, tidak ada masalah jika kamu lebih berhati-hati, kata Zanlao lagi. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pada saat ini, 5 jarinya mengepal. Istana surgawi. Aku akan mengingat semua yang telah kalian lakukan. Xiaoyan menggertakkan gigi dan tatapannya terlihat sangat dingin. Melihat Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat, Zanlao tersenyum dan berkata, teruslah bekerja keras. Masih terlalu dini untuk menghancurkan istana surgawi dengan kekuatanmu. Merebut kembali aliansi Dewa Abadi adalah tujuan utamamu saat ini. Zhantua berkata, dan Xiaoyan langsung mengangguk. Avatar Yuan Shen dan Iblis Keabadian harus disegel di 9 peti mati sebelum mereka dapat melewati pohon dunia bersama-sama. Zhantua secara khusus mengingatkan. Xiaoyan mengangguk lagi. Avatar Yuan Shen dan Iblis Abadi telah mengkonsumsi banyak sumber daya pada pertempuran melawan istana surgawi dan hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang hanya dapat mempertahankan avatar ini dalam keadaan abadi. Xiaoyan mengerti, avatar iblis abadi sebenarnya hanya digunakan untuk mengontrol sementara inti Guntur Void. Saat kesempatan sudah datang, Xiaoyan sendiri yang akan mengontrol inti Guntur Void itu. Namun, kekuatan tubuh Xiaoyan saat ini masih terlalu lemah. Lautan guntur seluas 90.000 meter persegi tidak dapat mendukung untuk menyerap inti Guntur Void. Dia masih membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Segera, Xiaoyan tidak berpikir terlalu banyak. Untuk kali berikutnya, Xiaoyan pada dasarnya tenggelam dalam mimpi ilusi dari lantai 4 dan gerbang pertempuran yang sebenarnya dari lantai 5. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah ditingkatkan. Keterampilan bertarung yang dia gunakan juga telah memasuki tahap keberuntungan lebih awal. Tentu saja untuk pertarungan dewa biasa. Sebagian besar dewa petarung hanya dapat menembus dewa petarung bintang 8 atau bahkan bintang 9. Perbedaan Xiaoyan adalah bahwa Yang Mulia Susang telah menyiapkan banyak keterampilan bertarung untuknya di dalam pagoda emas dan bahkan akan menyesuaikan keterampilan yang paling cocok dengan setiap level kekuatan Xiaoyan. Jika bukan karena pengaturan yang dibuat oleh Tuan Susang, Xiaoyan saat ini mungkin harus memeras otaknya untuk keterampilan bertarung kelas keberuntungan. Dalam kehampaan dan mimpi, Xiaoyan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tebasan kekosongan dewa, dan kemudian melangkah lebih jauh untuk menguasai tebasan kekosongan api ilahi. Setelah kesadaran jiwa Xiaoyan meninggalkan pagoda emas, dan tubuh fisiknya perlahan membuka matanya, di satu sudut terdengar suara seseorang memanggil Xiaoyan. "Ayah, kita telah tiba." Suara Long Yan terdengar dari geladak bahtera. Xiaoyan berdiri dan berjalan keluar menuju geladak. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Red ini. Berpergian melalui lautan ketiadaan yang luas sangat memakan waktu. Jadi kebanyakan orang akan memilih untuk melakukan latihan selama jangka waktu ini.
Saat dia keluar dari kabin di geladak, seberkas sinar matahari yang hangat turun. Dibandingkan dengan lautan ketiadaan, perasaan ini sangat nyaman. Ratusan bahtera berlabuh perlahan dan melihat sekeliling. Itu adalah kota besar yang penuh dengan barang antik dan kemewahan. Suara orang terdengar di telinga dan hening untuk waktu yang cukup lama. Sang ratu berdiri di udara, dan segera seluruh kota bersorak-sorai yang menunjukkan betapa populer dan menawannya sang ratu di kota ini. Adapun Xiaoyan, dia tidak meninggalkan bahtera tabut Fearless untuk sementara waktu. Xiaoyan selalu merasa sepertinya ratu akan menipunya lagi. Hal itu disebabkan karena Xiaoyan melihat keterkejutan di mata kakak laki-lakinya. Itu berarti pasti ada sesuatu di hadapannya. Pada saat ini, sang ratu menoleh perlahan. Matanya yang indah tertunduk menjadi bulan sabit, dan dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak, tapi dia mengerti apa yang ingin dilakukan Yang Mulia Ratu, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan panik. Ini hanya untuk mencuri perhatian, gumam Xiaoyan. Namun, jelas tidak ada gunanya menolak. Sebuah hisapan langsung secara paksa menarik Xiaoyan dan mendekati ratu, yang benar-benar meraih lengan Xiaoyan di hadapan semua orang. Untuk sesaat, seluruh suara mendidih terdiam, dan kemudian sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh yang kuat memandang ke arah Xiaoyan. Yang Mulia Ratu, kamu berencana untuk mendorongku ke lautan pedang dan api? Xiaoyan memiliki kepala yang gelap, jadi dia hanya bisa tersenyum masam. Kebencian mereka sangat kuat. Sang ratu memandang Xiaoyan dan tersenyum main-main. Bukan hanya kuat, ratu sudah menjadi gambaran potret makhluk hidup. Semua orang dapat melihat penampilan yang paling mereka sukai di tubuh ratu, dan mereka belum pernah melihat ratu mendekati pria manapun sebelumnya. Sang ratu memegang lengan seorang pria yang tampak aneh bagi mereka, dan tidak bisa menyembunyikan tatapannya pada Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa gadis di hati mereka telah dinodai. Niat membunuh ada di mana-mana, dan niat membunuh yang kuat ini sepertinya membuat udara di sekitarnya sedikit lebih dingin. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Namanya Xiaoyan. Pada saat ini, suara ratu keluar perlahan dengan nada keagungan yang tak terbantahkan. Xiaoyan, nama ini sepertinya familiar. Tapi siapapun itu, aku benar-benar ingin membakarnya sekarang. Tidak, ratuku. Dia tidak layak bersama Yang Mulia Ratu, kata orang-orang yang ada di dalam kota. Mimpi mereka hancur. Ratu sedang jatuh cinta dengan pria lain. Terdengar sayup-sayup suara dari kerumunan orang banyak. Pada saat ini, banyak mata menunjukkan keputusasaan. Tetapi jika itu adalah pilihan ratu, mereka hanya bisa menerimanya dengan senang hati. Tetapi tampaknya, melihat Xiaoyan, mereka tidak sabar untuk merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kepala mereka sudah dipenuhi oleh amarah, dan mereka tidak memperhatikan nama Xiaoyan. Yang Mulia Ratu, kamu akan mendorongku ke tempat eksekusi. Apakah kamu masih harus memberitahu mereka namaku sebelum aku mati? Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat ini. Berbicara secara logis, mereka semua tahu tentang reinkarnasi yang mulia, dan mereka juga tahu namamu. Jadi mereka seharusnya tidak. Ada pandangan bingung di mata indah sang ratu. Saat ini, tidak tahu berapa banyak sosok yang ada di bawah, dan pemandangan ribuan orang yang menolaknya membuat mereka ingin menyemprot Xiaoyan sampai mati dengan air liurnya. Semuanya, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi, dia juga suamiku. Pada saat ini, Yang Mulia berbicara lagi, dan kerumunan di bawah menjadi sunyi lagi, menatap Xiaoyan yang ada di sampingnya. Xiaoyan,
Pantas saja nama itu terasa akrab sekarang. Bukankah Xiaoyan nama reinkarnasi yang mulia Susang? Atasan milik atasan, tetapi merampok seorang wanita termasuk merampok seorang wanita. Kekaguman adalah kekaguman yang nyata, tetapi kebencian juga merupakan kebencian yang nyata. Ucap seseorang bersair di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Untuk sesaat, mata mereka menjadi rumit. Tentu saja, alasan utamanya adalah fluktuasi aura yang memancar dari tubuh Xiaoyan. Itu hanya tahap awal dari Dewa Petarung Bintang 7. Permisi Yang Mulia Ratu, apakah ada celah lantai? Tanya Xiaoyan. Ratu tertegun sejenak dan tiba-tiba mengerti. Dia menutup mulutnya dan tersenyum. Semua orang belum mengenalmu. Ayo pergi. Mereka perlahan akan menerimamu. Ratu menarik Xiaoyan dan terbang ke ujung. Di langit di atas kota yang megah ini, ada istana yang megah mengambang. Dan istana ini tidak asing bagi Xiaoyan saat melihatnya, karena itu adalah kuil kuno. Di bawah tatapan banyak mata pembunuh, Xiaoyan dan kelompoknya perlahan pergi. Saat ini, ada desahan dan penyesalan tak terhitung jumlahnya di kota, dan perasaan tertusuk jarum di hati membuat banyak orang menutupi dadanya. Sesaat mata yang tak terhitung jumlahnya tampak lesu, tampaknya telah mengambil energi mereka dalam sekejap. Ini adalah daya pikat yang sebenarnya. Cinta Ratu adalah mimpi di hati setiap orang. Penampilan Xiaoyan mematahkan pertahanan batin mereka. Aku harus minum. Aku depresi, kata orang-orang di kota. Aku juga, kata yang lainnya. Pada hari ini, ada banyak pemabuk di kota. Mata mereka menjauh dan terlihat dari mata mereka bahwa mereka tampak telah kehilangan cinta mereka di dunia. Ratu membawa Xiaoyan ke kuil kuno, tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat dia muncul di halaman yang tenang, sesosok menawan sedang duduk bersila di dalamnya, menatapnya dengan mata yang indah. Awalnya ada cahaya terang di matanya, tapi lambat laun matanya penuh amarah. Oke, Xiaoyan, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Apakah kamu berencana untuk mengambil semua wanita di dunia ini sebagai selir? Suara dingin dari sosok menawan menyebar perlahan di halaman. Mengenakan baju besi bagian dalam berwarna emas merah, roknya bercabang, memperlihatkan sepasang kaki panjang seperti ular sanca putih. Sosok berbentuk buah pir sempurna. Dari bokong montok, ada pinggang willow seksi yang sedikit berkontur, dan pinggangnya bahkan lebih sintal. Ada dua pinggang seksi, lalu terlihat besar dan tegak, yang sangat spektakuler. Meskipun ada sedikit kemarahan di mata yang sedikit tertahan saat ini, masih ada sedikit kecemerlangan yang beredar di dalamnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.